Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kami di mana jurnal yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini berjudul Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir atau TPA Jati Barang, Kota Semarang. Dengan penulis jurnal yakni Intan Muning Harjanti dan Pratama Ningtyas Anggraini. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Nabila dengan NIM J1A11949, Kadek Astri Tirtayati dengan NIM J1A11936, Nurma Ida Isra Husna dengan NIM J1A11969, Winda Nirmala dengan NIM J1A119-213, Cindi Mardiani dengan NIM J1A119-240, dan yang terakhir Mas Riana dengan NIM J1A119-273. Saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan terkait latar belakang dari jurnal yang akan kami bahas. Nah, pertumbuhan populasi yang dinamis secara tidak langsung akan berdampak pada munculnya berbagai masalah. Salah satunya adalah permasalahan sampah. Menurut WHO, sampah merupakan sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Populasi yang terus meningkat secara signifikan akan meningkatkan jumlah produksi sampah, terutama sampah rumah tangga, di mana sampah rumah tangga ini adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari di rumah tangga yang tidak termasuk kotoran dan sampah khusus. Hal ini menunjukkan pentingnya manajemen sampah di suatu kota atau wilayah, karena jika pengelolaan sampah di suatu kota baik, maka akan dapat mewujudkan lingkungan perkotaan yang baik juga. Tetapi sebaliknya, jika pengelolaan sampah tidak dilakukan dengan baik, hal itu akan menyebabkan berbagai masalah lingkungan dan kesehatan, seperti pemanasan global. TPA Jatibarang adalah TPA terbesar di Jawa Tengah yang terletak di Kota Semarang. TPA Jatibarang ini adalah TPA utama yang menampung 70% dari limbah Kota Semarang, di mana TPA Jatibarang mampu menampung 800 ton sampah per hari. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian tentang pengelolaan sampah di TPA Jatibarang sehingga nantinya dapat memberikan arahan untuk memaksimalkan fungsi TPA Jatibarang. Metodologi tempat pemrosesan akhir atau TPA. TPA adalah tempat di mana sampah mencapai tahap akhir dalam pengelolaannya, mulai dari sumber, pengumpulan, pemindahan atau transportasi, pemrosesan hingga pembuangan. Namun, di lokasi pemrosesan akhir ini tidak hanya proses pembuangan akhir yang dilakukan, tetapi juga harus ada 4 kegiatan utama untuk penanganan sampah di lokasi pembuangan akhir. 4 kegiatan utama untuk penanganan sampah di lokasi pembuangan akhir yaitu 1. Pemilahan sampah. Yang kedua, daur ulang limbah non-organik atau anorganik. Yang ketiga, pengomposan limbah biologis atau organik. Yang keempat, akumulasi limbah residu dari proses di atas di lokasi pengurangan atau penimbunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi lapangan, sedangkan pengumpulan data sekunder dengan telaah dokumen. Analisis yang dilakukan adalah identifikasi kondisi existing TPA Jatibarang dan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang. Hasil dan pembahasan. Identifikasi kondisi existing TPA Jatibarang. TPA Jatibarang mulai beroperasi pada bulan Maret tahun 1992 yang pengelolaannya dikelola oleh Dinas Sanitasi dan Pertamanan Kota Semarang. Tetapi sejak tahun 2016 pengelolaan telah dialihkan ke Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang. TPA Jatibarang adalah TPA terbesar dan satu-satunya di Kota Semarang. Lokasi TPA ini berada di Kelurahan Kedung Pane, Kabupaten Mijen, Kota Semarang dengan total luas 460.183 meter persegi
atau 46,2 hektar. TPA Jatibarang adalah TPA terbesar dan satu-satunya di Kota Semarang. Lokasi TPA ini berada di Kelurahan Kedung Pane, Kabupaten Mijen, Kota Semarang, dengan total luas 460.183 meter persegi atau 46,2 hektar yang terbagi menjadi area limbah 276.469,8 meter persegi atau 27,64 hektar, kolam resapan 46.018 meter persegi atau 4,6 hektar, sabuk hijau 46.018 meter persegi atau 4,6 hektar, infrastruktur 46.018 meter persegi atau 4,6 hektar, tanah penutup 46.018 meter persegi atau 4,6 hektar. Selanjutnya, pengelolaan sampah di TPA Jatibarang. Klasifikasi jenis limbah di Indonesia didasarkan pada sifat kimia yang dibagi menjadi dua jenis. Pertama, sampah organik yang terdiri dari bahan-bahan yang membentuk tumbuhan dan hewan yang berasal dari alam. Kedua, sampah anorganik yang berasal dari sumber daya alam tidak terbarukan seperti mineral dan minyak bumi atau dari proses industri. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan yang mencakup pengurangan dan penanganan limbah. Pengomposan. Tempat pengomposan tergantung kondisi serta luas lahan atau pekarangan rumah yang dapat disiapkan untuk pembuatan kompos. Mengolah limbah organik menjadi pupuk organik, di mana produk akhirnya adalah pupuk granul yang dijual ke Petrokimia Gresik. Pemanfaatan gas metana atau CH4. Pemanfaatan gas metana sebagai gas alternatif atau biogas dilakukan dengan menancapkan pipa di TPA sedalam kurang lebih 5 meter. Kemudian hasil penyerapan gas metana dari limbah atau sampah TPA dialirkan ke rumah-rumah warga sekitar. Gas metana ini dapat digunakan untuk memasak sebagai pengganti silin gas LPG. Berikutnya mengenai pengurangan sampah dengan kegiatan penggembalaan ternak. Lahan TPA digunakan sebagai arena untuk penggembalaan ternak oleh warga yang tinggal berdampingan dengan lokasi TPA Jatibarang. TPA Jatibarang merupakan TPA yang unik dibandingkan TPA lainnya di Indonesia, di mana lahan TPA digunakan sebagai arena untuk penggembalaan ternak oleh warga yang tinggal berdampingan dengan lokasi TPA Jatibarang. Keberadaan kegiatan penggembalaan ternak sapi oleh warga bertujuan untuk mengurangi volume sampah organik di lokasi TPA Jatibarang. Kantin gas metana dengan pembayaran menggunakan plastik. Program kantin gas metana dengan pembayaran menggunakan kantong plastik ini merupakan upaya percontohan bagi warga setempat yang memanfaatkan distribusi gas metana dari TPA Jatibarang sebagai bahan bakar memasak. Kemudian, hasil masakan dari kompor gas metana tersebut dijual kepada para pemulung yang aktif di lokasi TPA Jatibarang yang dibayar dengan mengumpulkan sampah plastik. Kesimpulan, berdasarkan hasil observasi dan analisis, menunjukkan bahwa pengolahan sampah di TPA Jatibarang sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari sudah tersedianya fasilitas persampahan seperti saluran drainase yang berupa sungai, instalasi pengumpulan dan pengolahan air lindi yang berupa kolam lindi, pos kontrol operasional, pengontrol gas metana yang berupa pipa untuk mengukur tekanan gas metana, dan juga berbagai alat berat yang digunakan dalam proses pengolahan sampah.
Selain itu juga sudah tersedianya pengolahan sampah yang bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti pengomposan sampah yang dapat digunakan sebagai pupuk, pemanfaatan gas metana untuk memasak, pengurangan sampah dengan pengembalaan sampah, serta adanya kantin gas metana yang pembayarannya dengan menggunakan sampah plastik. Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.